Jadi oleh masyarakat lokal pada masa itu tempat ini dijadikan untuk tempat menghitung waktu untuk melakukan masa bercocok tanam. Jadi maksud batu-batu ini tuh untuk menghitung waktu masa bercocok tanam. Oh, jadi ada maksudnya ini ya Pak? Iya, kalender ya. Kalender. Jadi tapi mengandalkan dari sinar matahari dengan bayangan batu ini. Oh. Di sini ada yang kelewat, ini ada tulisan apa? Ada ini? tulisan nih, artinya. Oh, tulisan yang di batu ini Pak? Iya. Oh, ini tulisan yang di batu. Salinan yang di batu. Wikanta Sawanipateh, Srimata Purnawarmana, Tarumana Garendrasa, Wisnoriwa Wadadwaya. Iya. Nah, ini dijelaskan di sini tentang kegagahan Raja Purnawarman. Nah, jadi ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia. Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Dunia ini oh disebutnya. iya, di dunia. Iya. Karena Purnawarman itu punya wilayah 48 kerajaan. Iya. Oke, terima kasih Sejarahnya. untuk penjelasan prasasti Ciarutennya ini Pak ya. Iya. Oke, kita selanjutnya. Jadi prasasti ini di antara 7 prasasti Tarumanegara yang ditemukan seperti di Jakarta, di Banten. Ini yang pertama kali oleh sang raja dibuat. Iya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak. Kita lanjut ke yang berikutnya nih Pak. Pasti penasaran ini Pak. Kita lanjut ke situs Batu Dakon. Oke. Nah teman-teman, ini situs yang ketiga. Masih satu wilayah, nggak jauh, kita tadi masih jalan kaki dari 2 situs yang telah kita kunjungi. Nah ini namanya adalah situs Batu Dakon ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini teman-teman bisa dilihat, ini juga sama ya, bentuknya seperti batu-batu. Bentuknya berjajar dari timur ke barat. Bagaimana nih Pak? Ada filosofinya berjajar dari timur ke barat. Kayak gimana nih Pak? Nah, jadi yang disebut situs Batu Dakon, jauh sebelum masa Tarumanegara memang berkuasa di daerah sini. Nah, jadi ini yang menunjukkan adanya masyarakat lokal di sini. Iya. Nah, jadi oleh masyarakat lokal pada masa itu tempat ini dijadikan untuk tempat menghitung waktu untuk melakukan masa bercocok tanam. Jadi maksud batu-batu ini tuh untuk menghitung waktu masa bercocok tanam. Oh, jadi ada maksudnya ini ya Pak? Iya, kalender ya. Kalender. Jadi tapi mengandalkan dari sinar matahari dengan bayangan batu ini. Oh. Di sini ada yang pendek, ada yang tinggi ya untuk menunjukkan waktu minggu. Nah, ini untuk menunjukkan waktu tahun. Gitu. Jadi kalau batu ini mah, situs Batu Dakon ini mah memang dari dulu udah nancep kayak gini Pak? Atau iya. Oh iya, soalnya memang sebagai Ini penunjuk susah waktu. pindahinnya. Iya, ini mah nggak bisa dipindahin ya Pak? Nggak bisa dipindahin, nggak boleh melanggar kita. Apalagi sekarang udah ada undang-undang tentang cagar budaya. Nah selanjutnya ini merupakan situs yang dibentuk oleh nenek moyang jauh sebelum pengenalan aksara. Masyarakat Tarumanegara atau Raja Purnawarman membangun kota di daerah sini. Ini pun dipakai lagi pada masa Tarumanegara, yaitu untuk tempat kegiatan keagamaan, upacara sebagai yang dijadikan sebagai tradisi, yaitu untuk persembahan kepada arwah nenek moyang. Iya, karena memang masa tahun itu Islam belum ada. Belum Pak, ada. Belum masuk ke Indonesia. Pada saat itu yang disebut wiwitan. Masih Sunda mengenal wiwitan. yang namanya Gusti Allah. Iya. Cuma tempat-tempat seperti inilah yang dijadikan sebagai media. Iya. Tempat ini asal mulanya ditemukan pada saat dilakukan penelitian. Awal penelitian tahun 1958. Iya. Kemudian dilanjutkan oleh para arkeolog kita ya, Universitas Indonesia seperti Profesor Dr. Hasan Japar, Teguh Asmar. Nah, jadi area ini sempat dieskavasi. Oh iya.
Di sini juga ada atapnya ya Pak, sama ya Pak, Iya. udah dilindungi dengan atap. Jadi Alhamdulillah kalau memang ada perhatian dari pemerintah karena ini memang salah satu situs cagar budaya. Jadi dibuatkan cukup juga untuk perlindungan. iya, berarti tidak bisa dicoba buat menghitung waktu lagi ya Pak, karena Sudah, ini hanya nggak ada. mengingat. Cuma untuk nenek moyang mengingat. kita dulu hidupnya seperti apa. Iya. Gitu. Karena nggak ada matahari yang masuk, jadi nggak Iya, bisa ya Pak. sekarang. Jadi memang situs-situs seperti ini bukan hanya di wilayah Bogor, melainkan di setiap wilayah nenek moyang yang memang menggunakan seperti ini. Jadi ada bekas-bekasnya seperti Sukabumi, Iya. daerah Sulawesi itu ada. Ya seperti ini ya teman-teman, situs Batu Dakon ini. Jadi menurut penjaga cagar budaya Pak Ugan tadi, bahwa ini adalah untuk menghitung waktu masa bercocok tanam Ya. pada zaman nenek moyang ya. Kemudian berlanjut kepada masa kerajaan Taruma Pajajaran untuk ritual keagamaan, yaitu penghormatan atau penghormatan kepada arwah nenek moyang. Disambung ke kerajaan Tarumanegara. Berarti udah adanya sebelum prasejarah berarti apa ini? Iya, ya? ini mah prasejarah. Sebelum prasejarah ini mah. Dilanjut ke Tarumanegara, kerajaan Tarumanegara. Masya Allah, oke ya. Sangat berharga sekali Pak ini Iya, pengetahuan jadi, sejarah yang ini. Memang tempat ini ya bukan dari masa ke masa memang dipakai karena jadikan sebagai tempat untuk melakukan ibadah, jadi jadikan sebagai tempat sakral juga. Jadi sekarang mah cuma dikunjungi aja apa masih ada suka ada acara? Masih. Buat apa Pak kalau sekarang itu tadi Pak? Ya, Memang. kalau untuk sekarang bukan hanya Batu Dakon melainkan prasasti-prasasti yang ada di sini pun dijadikan sebagai tempat prosesi upacara keagamaan seperti dari umat-umat yang lain seperti Hindu, Buddha, karena memang meyakini. Iya gitu. iya. Kalau Bahkan Sunda Muslim pun banyak ada, karena ya? tujuannya kan memang bukan untuk menyembah benda. Iya, iya, melainkan betul, itu betul, hanya Pak. prosesi saja. Iya. Dalam Kalau- bentuk penghormatan di tempat itu. Kalau Sunda Wiwitan sendiri Pak ada mengadakan? Ada, Oh. Sunda Wiwitan sekarang masih ada, yaitu Jadi- bagiannya dari Baduy. Tapi mengadakan ini juga di sini Pak acara apa enggak? Iya. Oh sama Sunda Sama. Wiwitan juga. Ternyata seperti itu teman-teman. Ternyata Untuk mengingat tempat ini sampai sekarang pun masih digunakan ya oleh Jadi, berbagai kita agama yang ada di sebagai Indonesia. pelestari, yang mengurus warisan nenek moyang kita, jangan sampai salah menafsirkan bahwa orang yang melakukan prosesi peribadatan di sini tujuannya memang bukan untuk menyembah batu, melainkan penghormatan kepada nenek moyang kita yang dulu memang punya perjuangan. Iya, betul, betul. Bukti-bukti kehidupan di masa Iya, ini. iya, betul. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan yang di situs Batu Dakon nih Pak. Terima kasih, sangat berharga sekali ya teman-teman. Kenapa untuk Batu Dakon ini dijadikan sebagai situs cagar budaya? Jadi ini bukan pembentukan alam, melainkan dibentuk oleh nenek moyang kita ini untuk mah. keperluan pada saat Iya, itu. iya, baik. Karena waktu penelitian di daerah sini banyak ditemukan sebagai alat pendukung, Iya. gelang-gelang dari batu, manik-manik, Iya, kaca, iya, nah, iya, itulah. iya. Ini berarti tempat penting, tempat sakral. Iya, baik. Terima kasih Pak ya atas penjelasannya.